Oke, di sini saya ada PSU komputer lagi. Ini juga rusak ya. Ini tergolong baru sih. Kenapa saya buat video ini lagi tentang perbaikan PSU komputer ini? Karena dilihat dari video yang sebelumnya yang saya upload sebelum ini, itu cukup banyak yang nonton ya. Dalam 4 hari itu sudah mencapai ya, walaupun tidak sampai 100 tapi itu menurut saya sudah wow, karena dari sebelumnya video sebelumnya itu ini yang paling bagus ya, yang trafficnya naik paling cepat seperti itu. Jadi kemungkinan penonton itu lebih suka atau lebih mementingkan video yang berupa perbaikan PSU komputer ini, atau mungkin mereka banyak yang mempunyai masalah sama, yaitu kerusakan pada PSU. Untuk PSU nya itu berbeda dari yang kemarin, karena yang kemarin itu PSU 10 ampere ya, yang biasa digunakan di perangkat CCTV biasanya, yang nyala 24 jam itu. Namun kita akan bahas PSU ini karena cara kerjanya sama saja, dan nanti setelah kita bisa memperbaikinya sampai menyala, nanti saya akan buatkan cas aki auto cas off atau cas aki otomatis mati ya, tanpa harus menambah modul ataupun semacamnya. Cukup mengutak-atik di bagian resistor saja. Nanti untuk auto shut off-nya bisa kita lakukan di sini tanpa harus menggunakan peralatan yang lain ya, atau modul yang lain. Cukup mengutak-atik atau modifikasinya saja. Kalau dilihat-lihat, PSU ini masih sangat bagus sekali. Dilihat dari casingnya, dia tidak ada karat dan masih ada segelnya. Oke, langsung saja kita akan coba kerusakannya seperti apa. Saya akan siapkan dulu peralatannya. Saya colokkan ke AC. Ini untuk on off nya saya menggunakan pinset nanti. Oke, ini sudah saya colokkan ke listrik ya, PLN. Kita tes dulu tegangan standby nya, apakah dia ada. Oke, tegangan standby di sini. Bentar, saya akan masukkan ke ground dulu yang min. Setelah itu kita cek standby. Kabel berwarna ungu ya, kabel berwarna ungu ya. Tuh standby nya ada. Itu menandakan bagian power supply standby nya itu masih menyala. Bagian SMPS standby nya masih bagus. Kemudian kita coba cek tegangan pada pin kabel warna hijau. Itu sebagai on off, dia ada tegangan. Oke, kita coba nyalakan dengan cara menggabungkan kabel warna hijau ke ground. Oke, sudah ke ground. Kipas tidak menyala ya. Kita akan angkat. Tuh, kipasnya tidak menyala. Dan coba kita cek tegangan. Kabel warna orange tidak ada tegangan. Kabel warna kuning, tadi merah ya, yang tadi merah tidak ada tegangan.
kabel warna orange. Kabel warna orange itu short. Kabel, kemudian kita coba kabel warna kuning. Tidak ada tegangan. Nah ini ya, sepertinya masalahnya di bagian ini. Kabel warna orange itu short. Warna orange itu menandakan 3,3 volt. Oke, jadi langsung saja kita akan bongkar. Oke, dan ini dalamannya seperti ini. Cukup simple ya. Dia nyemburkan satu buah IC saja. Untuk tipe IC-nya ini UTC 75200. Untuk datasheetnya kemungkinan sama ya dari video-video sebelumnya yang telah saya buat untuk data IC ini. Namun kita akan membahas masalah tadi ya, yang bagian 3,3 voltnya yang short. Saya akan coba bongkar dulu untuk mesinnya. Oke, sekarang kita ikuti jalur kabel berwarna jingga atau orange, itu 3,3 volt ya. Oke, di situ kabel warna orange menuju ke sini. Sini ya. Nah, kemudian dari jalur ini dia menuju ke sebentar, kita akan cek dulu apakah memang short. Jalur 3,3 volt ke ground. Ya, betul, short. Kemudian ini 5 volt. Oh, 5 volt juga ikut short. Sebentar. Tapi di sini kita lihat dulu untuk shortnya berapa ohm ya. Ini bukan berarti short, karena bunyi beep dari multimeter ini dia bekerja di bawah 50 ohm kalau tidak salah. Ini ada 20 ohm ya, sedangkan yang 3,3 volt sama ya. Kita cek diodanya. Oh, sepertinya short semua. Nah, ini yang aman. Ini jalur ke kuning 12 volt. Ini dioda 12 volt, dioda 5 volt, dioda 3,3 volt. 3,3 volt, oke, short. 5 volt, oke, juga dia short. Untuk mengetahui short atau tidaknya, kita lepas dulu jalur yang menuju lilitan ini. Kita lepas dulu lilitannya. Kenapa kalau diukur itu terlihat seperti short? Karena ada resistor apa ya, damper atau apa ya namanya, resistor yang terhubung dari tegangan tadi ke ground. Jadi kalau diukur dia terlihat seperti short. Kita coba lagi. Iya, sama. Sekarang kita ukur diodanya. Dioda aman, tidak short. Dioda juga aman, tidak short.
Oke, jadi masalahnya bukan dari dioda. Kita coba lepas dulu bagian ya, outputnya. Lepas resistor dampernya. Kita lepas dulu resistor dampernya, apakah dia masih seperti short. Kalau iya memang masih seperti short, kemungkinan ini masalah ada di bagian IC PWM nya. Sorry, kalau diodanya masih aman ya, itu kemungkinan kerusakan bagian PWM nya. Sebentar, saya skip dulu. Untuk pemasangan lilitan cukup sulit ya. Oke, di sini saya akan coba untuk solder ulang dulu. Kalau kita lihat ya, di sini ada solderan yang kurang bagus. Bagian dioda itu kalau kita bisa lihat tuh ada renggangan. Siapa tahu ini permasalahannya. Kita akan coba untuk solder ulang. Solderannya cukup tidak bagus ya bagi saya. Itu banyak yang longgar-longgar seperti itu. Nah, bagian titik-titik yang biasanya panas itu sudah longgar, tidak kuat lagi. Jadi saya solder ulang ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita coba tes lagi. Oke, sudah tidak ada yang short seperti short ya, karena resistor damper sudah saya lepas. Kita akan coba apakah menyala atau masih standby saja atau tidak menyala ya. Oke, pasang AC nya, colokkan ke listrik dan kita coba nyalakan. Oke, kalau teman-teman lihat ini ya, sebentar, kipas menyala dan kita coba cek tegangannya. Nah, ke ground. Tes kabel warna orange.
3,5 volt, kemudian warna merah 5,4 volt, warna kuning warna kuning 11,8. jadi sudah oke ya. Masalahnya ada di bagian solderan ya, karena ini PSU yang masih baru. Maksud saya PSU yang masih tergolong baru ya, jadi kemungkinan untuk kerusakannya itu cukup ringan-ringan saja. Tidak mungkin sekali kalau bagian IC yang bermasalah. Kalau memang IC yang bermasalah ya kemungkinan PSU ini merek yang sangat buruk. Jadi saya akan solder ulang lagi untuk menebalkan solderan-solderan yang tipis, dan kemudian nanti kita bisa bungkus atau packing ulang. Hati-hati untuk kapasitornya, kemungkinan masih menyimpan tegangan listrik. Oke, jadi videonya saya skip dulu untuk solderannya, nanti kita akan langsung packing. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian tidak suka dislike saja. Oh ya, untuk nanti setelah ini kita akan buat dia menjadikan cas aki auto cut off seperti yang saya bilang tadi ya. Kita gunakan PSU ini untuk sebagai cas aki yang otomatis mati jika penuh. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya.